Aku ingin kamu sadar bahwa kondisi ekonomi tahun 2026 ini bukan hanya tentang angka di berita, tapi tentang nasib piring nasi di meja makanmu. Kita akan bedah satu persatu kenapa kelas menengah seperti kita menjadi kelompok yang paling terdampak, dan kenapa kamu harus mulai waspada mulai dari detik ini juga. Pemerintah baru saja merilis data bahwa ekonomi kita tumbuh 5,11% sepanjang tahun 2025, dan mereka sangat optimis angka ini bakal tembus lebih tinggi di tahun 2026. Di berita, menteri-menteri bicara dengan nada sangat positif, seolah-olah Indonesia sedang berada di jalur yang sangat benar dan stabil. Di atas kertas, angka 5% itu memang terlihat seksi. Investor asing masuk, pembangunan jalan tol ada di mana-mana, dan angka kemiskinan katanya menurun. Tapi aku mau tanya jujur ke kamu, apakah kamu merasakan kemakmuran itu di dompetmu sendiri? Apakah kamu merasa hidupmu tahun ini jauh lebih ringan dibanding tahun lalu? Sekarang aku mau bahas sesuatu yang lebih ngeri dan jarang banget dibahas secara jujur di media, yaitu fenomena hancurnya kelas menengah Indonesia. Kamu harus dengerin angka ini baik-baik. Di tahun 2019, jumlah kelas menengah kita itu sekitar 57,3 juta orang. Tapi tahu nggak? 5 tahun kemudian, jumlahnya menyusut drastis, sisa 47,9 juta orang saja. Artinya, ada hampir 10 juta orang yang hilang dari kelompok kelas menengah. Kemana mereka? Mereka nggak pindah ke luar negeri atau jadi kaya mendadak. Kebanyakan dari mereka turun kelas, jatuh kembali ke kelompok rentan miskin atau bahkan benar-benar miskin. 10 juta orang itu bukan cuma angka statistik di layar komputer, tapi itu adalah keluarga-keluarga seperti kamu dan aku. Orang-orang yang tadinya bisa nabung, bisa liburan setahun sekali, atau bisa bayar cicilan rumah tanpa harus pusing besok makan apa. Sekarang, mereka harus berjuang mati-matian cuma buat bertahan hidup dari hari ke hari. Sekarang kita naikkan level pembahasannya. Kalau tadi kita bahas utang pribadi, sekarang kita bahas sesuatu yang jauh lebih besar, utang negara. Kamu mungkin mikir, itu kan urusan pemerintah, nggak ada hubungannya sama aku. Tapi tunggu dulu, pemikiran itu salah besar. Di tahun 2026 ini, pemerintah Indonesia berencana menarik utang baru yang jumlahnya nggak main-main, lebih dari 830 triliun rupiah. Kamu harus tahu, total utang pemerintah sekarang diperkirakan sudah menembus angka hampir 10.000 triliun rupiah. Angka nolnya banyak banget sampai pusing kalau dilihat kan? Tapi yang harus kamu perhatiin bukan cuma nominalnya, melainkan beban bunganya. Tahukah kamu kalau hampir 20% dari belanja pemerintah pusat itu habis cuma buat bayar bunga utang? Bayangkan, setiap 1 triliun yang dikeluarkan negara, 200 miliarnya menguap begitu saja buat bayar bunga. Bukan buat bangun jalan, bukan buat subsidi sekolah, dan bukan buat memperbaiki layanan kesehatan. Uang pajak yang kamu bayar tiap bulan, potongan gaji kamu yang masuk ke kas negara, sebagian besar cuma lewat buat memperkaya pemberi utang. Inilah alasan kenapa ruang fiskal kita makin sempit. Ketika beban utang negara makin berat, pemerintah jadi nggak punya pilihan lain selain mencubit rakyatnya sendiri. Caranya gimana? Caranya lewat kenaikan pajak yang makin kreatif dan pencabutan subsidi secara perlahan. Kamu ngerasa nggak kalau harga barang makin naik karena pajak PPN yang terus disesuaikan? Atau mungkin subsidi energi yang pelan-pelan ditarik sampai harga bensin dan listrik kerasa makin mahal? Itu adalah cara negara buat nutupin defisit anggaran mereka. Jadi, secara nggak langsung, kamu sebenarnya lagi ikutan nyicil utang negara lewat setiap transaksi yang kamu lakukan. Kondisi ini makin parah kalau rupiah kita lagi lemah terhadap dolar, beban utang makin bengkak, dan ujung-ujungnya rakyat lagi yang diminta buat prihatin. Kamu harus sadar bahwa kebijakan makro yang salah di atas sana bakal selalu berakhir dengan beban yang ditaruh di pundak kamu sebagai pembayar pajak. Setelah kita bahas soal utang, sekarang coba kamu lihat sekelilingmu, terutama di pusat perbelanjaan atau pasar tradisional. Kamu sadar nggak kalau suasana sekarang makin sepi? Ini bukan cuma perasaanmu saja. Banyak sektor ekonomi di tahun 2026 ini yang sebenarnya lagi sakit dan berjuang buat sekedar bertahan hidup. Sektor retail dan perdagangan adalah yang paling pertama merasakan hantaman dari penurunan daya beli kamu. Ketika orang-orang lebih milih beli beras daripada beli baju baru, toko-toko di mall mulai tutup satu persatu. Para pedagang kecil yang dulu bisa untung 1 juta sehari, sekarang dapat beberapa ratus ribu saja sudah harus sujud syukur. Kondisi ini menciptakan efek domino yang mengerikan buat lapangan kerja. Ketika jualan sepi, perusahaan nggak punya pilihan lain selain melakukan efisiensi. Istilah halus ini sebenarnya berarti pengurangan bonus, pemotongan gaji, atau yang paling pahit, PHK massal. Sektor properti dan otomotif juga nggak kalah sekarat. Dengan bunga bank yang masih tinggi, orang mana berani ambil cicilan KPR atau mobil baru. Akibatnya, banyak pengembang yang kesulitan jual unit, dan industri otomotif mulai mengurangi jam kerja karyawannya.
Kalau kamu masih punya kerjaan sekarang, kamu harus ekstra waspada, karena perusahaan tempatmu bekerja mungkin saja sedang menahan napas menghadapi badai ini. Pabrik sepatu PT Victory Cinglu Indonesia baru-baru ini melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, massal, terhadap ribuan karyawannya. PHK massal yang dilakukan oleh pabrik yang berlokasi di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, itu merupakan kedua kalinya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Adapun jumlahnya, dalam gelombang PHK tahun 2025 ini sekitar 2.200 karyawan. Jumlah itu terbilang lebih banyak jika dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah sekitar 1.900 karyawan.